Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar pagi ini? Allahu Akbar. Ya, Bu. Masih semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Masih, Bu. Ya, harus semangat ya. Ya, Bu. Pagi-pagi sudah ngantuk. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Ya, untuk memimpin doa kita belajar hari ini, kita minta kepada Ananda kita Irham Hadi. Silakan. Ke WC, Bu. Oh, ke WC. Iya, Bu. Ya, kita lanjut. Ananda kita Ishak. Silakan anak kita Ishak memimpin doa. Ya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, kita sebelum belajar ya, sama-sama kita berdoa. Ya, baiklah. Marilah kita sama-sama membaca doa supaya pelajaran yang kita pelajari mudah didapat dari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan mudahkanlah urusan kami. Amin. 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 Ya, terima kasih Ananda Ishak yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum belajar, kita cek dulu ya lingkungan sekolah kita, dalam kelas kita, apakah masih ada sampah atau tidak. Silakan Ananda, cek. Ada tidak? Ada, Bu. Ya, silakan diambil dan dibuang kalau ada. Kalau enggak, bisa kita lanjut pelajaran kita pagi hari ini. Udah? Udah, Bu. Ya, biar semangat. Ya, masih pagi, sudah loyo, sudah ngantuk. Kita ice breaking dulu ya dengan tepuk Semangat. Ya, tepuk semangat sama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. C. Semangat. Ya, biar lebih semangat lagi ya kita belajar. Ya, Bu. Ya, untuk kemudian Ibu cek dulu siapa yang hadir hari ini atau yang tidak hadir. Lihat kiri kanan ada teman yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, alhamdulillah rajin-rajin semua ya anak-anak Ibu. Ya. Kemudian sudah hadir semua hari ini. Kita mulai pembelajaran kita masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita mulai pelajaran baru ini, masih ingat enggak pelajaran kita yang terdahulu? Masalah apa? Malaikat, Bu. Masalah apa? Malaikat, Bu. Ya, masalah malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib diketahui? 20. Ya, pintar semua anak-anak Ibu ya. Ya, karena pelajaran yang sudah lalu sudah bisa dipahami, kita lanjut pelajaran baru ini ya. Dan sebelum kita mulai, kita tahu dulu ya apa itu tujuan kita pelajaran kita pada pagi hari ini.
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf, kemudian dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani. Yang keempat, menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menjelaskan rasul-rasul yang menerima kitab. Dan yang terakhir, menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Oh, Ya. Ada yang tahu tidak apa perbedaan kitab dengan dan suhuf? Ada yang tahu? enggak, Bu. Ada saya, Bu. Ya, silakan Rosmaniar. Ya, Bu. Perbedaan antara kitab dengan suhuf adalah terletak pada kompleksitas, struktur, dan bentuk penyampaian wahyu, di mana kitab cenderung lebih lengkap dan terstruktur, sedangkan suhuf lebih sederhana dan terbatas. Ibarat sama lembaran-lembaran, enggak, Bu? Itu suhuf kan, Bu? Ya, ya pintar Ananda Rosmaniar ya. Ya. Udah bisa ya menjawab tadi perbedaan kitab dan suhuf. Kemudian kita lanjut pelajaran kita masalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Berarti kitab-kitab Allah itu bukan saja untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat Manusia. Ya, kita harus tahu itu kitab-kitab Allah. Kemudian selanjutnya nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Ada berapa? 4, Bu. Ya, Bu, 4 kitab ya yang wajib kita imani. Yang pertama kitab Taurat, Bu. Taurat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kitab Injil. Ya, kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian yang ketiga kitab apa? Zabur. Ya, kitab Zabur. Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Ya, kitab umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi di 2 kota ya, yaitu kota Mekah dan Madinah. Udah mengerti itu? Ngerti, Bu? Ya, Bu. Ya, kalau sudah mengerti, Ibu bagikan kelompok ya menjadi 4 kelompok. Ada kelompok Al-Quran, kedua ada kelompok Injil, ketiga Zabur, dan keempat adalah kelompok Taurat. Nah, sekarang saya bagikan tugas-tugas setiap kelompok. Ya, setiap kelompok ada perwakilannya, ya, ada ketuanya. Yang pertama kelompok Al-Quran, ketuanya Istika. Kedua kelompok Injil, ketuanya Silpia. Kemudian kelompok Zabur, ketuanya adalah Ina. Dan yang terakhir adalah kelompok Taurat. Ketuanya adalah Ishak. Nah, sudah Ibu bagikan ya.
kelompoknya. Silakan kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu bagikan per kelompok. Nanti hasil tugasnya Bu Ina pergi makan, Bu. kemana? Ke WC katanya, tapi duduk di kantin. Kenapa tidak masuk-masuk? Kemana nih? Kita mau ini diskusi. Tadi pagi belum makan, Bu. Ya, yang lain diskusi dulu ya. Ya, Bu. Ya, silakan kerjakan tugas yang Ibu bagikan. Setelah selesai, tolong ketuanya tahu dan setiap kelompok menampilkan atau presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, silakan tampil satu-satu ya ke depan. Ibu sebutkan kelompok siapa dulu. Yang pertama kelompok Al-Quran, yaitu ada enggak? Ke WC juga? Ananda Siapa, Bu? Istika? Ada, Bu. Oh, ada ya. Silakan kelompok Al-Quran dulu maju ke depan menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Ananda Istika. Mana Ananda Istika? Yang kedua aja dulu ya. Kelompok Injil. Ketuanya Silvia. Silakan Ya, Bu. maju. Ya. Silakan maju. Ya, Bu. Baiklah, saya akan hasil diskusi kami yaitu tentang Injil. Ya, iman kepada kitab terdahulu bukan berarti meyakini semua isi kandungan yang terdapat di dalamnya, akan tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Meskipun demikian, kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran berarti salah. Kandungan itu tetap benar, tapi hanya berlaku pada zamannya. Sudah dihapus dengan turunnya Al-Quran. Begitu, Bu. Iya, udah bagus kelompok Injil ya. Sudah bisa menampilkan hasil diskusinya. Kita kasih nilai A+ ya. Tepuk tangan. Ya, untuk selanjutnya kelompok Zabur. Oh, enggak ada juga ya? Ada tuh, Sudah Bu. masuk? Istika, Bu. Istika udah masuk? Udah, Bu. Tadi Ya. izin sebentar. Ya, silakan kelompok Istika, kelompok Al-Quran. Ya. Isi pokok Al-Quran 1. Tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. 2. Syariah berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. 4. Ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. 5. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Dan yang ke-6, sejarah berisi tentang kisah-kisah para nabi,
rasul, dan umat terdahulu. Dan yang terakhir 7, wa'ad dan wa'id artinya janji. Iya. Udah bagus ya presentasinya dari kelompok Istika tadi, kelompok Al-Quran. Kita kasih A+ juga ya untuk Ananda Istika. Ya, selanjutnya kelompok Taurat. Ananda Ishak. Silakan. Silakan Ananda Ishak maju ke depan. Ke WC, Bu. Waduh, dari tadi ini banyak yang ke WC ya. Iya, Bu. Kelompok kami aja dulu, Bu. Kelompok 3, Bu. Kelompok Ah, Zabur. Ya, silakan. Ina udah masuk, Bu. Ya. Tuh, Ibu Ina sudah Ya. masuk. Ya, dari Bu. tadi Ananda Ina ke WC enggak bilang-bilang. Harusnya izin WC dulu tadi, ya sama Bu. Ibu. Kami kelompok Zabur, Bu. Ya, Ketum- silakan. keutama- Ini. Ananda Ya. Ina. Apa keutamaan Al-Quran dengan kitab lain? Jawabannya adalah 1. Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. 2. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. 3. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. 4. Isi Al-Quran mencangkup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru 3 ya kelompok yang tampil. Kelompok 1 lagi. Kalau belum juga tampil berarti nilainya tidak ada ya. Jangan salahkan Ibu, nggak ada nilai karena kelompoknya tidak tampil. Ya, kita lanjutkan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah ya, udah masuk tadi Ishak? Belum juga? Bu. Belum, Bu. Ya, ada masuk. Nah, udah masuk, Bu. Ya, silakan. Kalau enggak masuk, waktunya habis, nilainya enggak ada. Jaringan, Bu. Ya, silakan. Ke WC jangan Ada masuk, lama-lama. jaringan tadi. Ya, Ya. Bu. Bisa lama-lama ke WC, Bu. Saya ke kantin tuh, silakan. Bu. Ishak. Ya, kami dari kelompok Taurat menyimpulkan bahwa yang dilarang oleh kitab Taurat yang pertama Oh, jaringan mungkin ya. maaf tadi jaringan, Bu. Iya. Silakan. Ya, baiklah, kami dari kelompok Taurat akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu dapat disimpulkan larangan yang ada di dalam kitab Taurat. Yang pertama, larangan menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah menyucikan hari Sabtu atau Sabat. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia.
Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuci. Demikian kami dari kelompok Taurat. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ananda Ishak yang telah menampilkan hasil diskusinya kelompok Taurat ya. Ya, oh, sudah tampil semua kelompoknya Taurat. ya. Ya, keempat kelompok sudah tampil. Berarti dengan berakhirnya tadi kelompok 4 untuk pelajaran kita hari ini selesai ya. Kemudian sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari Ananda semua? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada kita simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu kita meyakini bahwa rukun iman ada 6 dan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari rukun iman yang ketiga ya. Kita harus mempedomani rukun iman yang ke-6 itu. Ketiga, keenam, Bu. Ketiga, yang 6 itu rukun iman rukun iman ada 6. Oh, Kemudian iya, Bu. kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Ya. Itu maksud Ibu. Ngerti itu? Ngerti, Bu. Ya, kalau belum ngerti boleh bertanya. Kalau sudah ngerti, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk pelajaran selanjutnya mengenai amanah dan jujur ya untuk pertemuan kita yang akan datang. Karena jamnya juga sudah habis, berarti sampai di sini pelajaran kita. Ibu tutup. Ya, sebelumnya penutup pelajaran kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Ananda semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.